Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini saya lagi baca-baca buku dan kok saya menemukan ketersambungan dan juga mendapatkan value atau nilai gitu, teman-teman. Bahwasanya penderitaan itu bermanfaat lah, ditulis begitu di bukunya Bersikap Masa Bodoh ya. Ini salah satu yang tak highlight, bahwasanya kita mengalami penderitaan adalah bahwa secara biologis penderitaan bermanfaat. Kok bisa penderitaan bermanfaat? Sometimes yang tak rasakan gitu ya, saat contoh lah, realitas kehidupan mengatakan bahwa kekurangan uang, jualan nggak laku, jualan sepi, sudah ngonten habis-habisan masih loyo aja, tumbang. Nah itu kan sedih, teman-teman. Ruwet, mumet, stres gitu. Tapi kalau dirunut dari bahasa ini kan termasuk penderitaan, teman-teman. Bahkan kita kehidupan ini merasa kurang mulu ya. Bener ya? Rasa berapapun yang kita punya kurang mulu. Dan itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita menderita. Kita bekerja habis-habisan, berusaha habis-habisan. Benar juga ya, itu kan penderitaan. Dan ngerinya lagi, teman-teman, ternyata penderitaan itu bermanfaat. Tanpa adanya kita merasa kekurangan, tanpa ada merasa kita pengen, ya kita mati, kita nggak bertumbuh. Nggak ada yang namanya inovasi, teman-teman. Nggak. Contoh nih, karena sulitnya saya berjualan, mau nggak mau saya harus berpikir produknya seperti apa ya. Dan ternyata dengan adanya penderitaan justru orang mau bergerak, orang mau berusaha, karena tanpa itu nggak ada dorongannya, kita bakal stuck, kita bakal mati, kita nggak bertumbuh ya, teman-teman. Gokil ya. Nah, saat sadar seperti itu, saat ada penderitaan, bersyukur. Berarti bener banget kalau dalam Islam itu kondisi apapun bersyukur. Cuman yang mungkin saya belum pahami, bersyukur tuh alhamdulillah udah diem, ngapa-ngapain. Salah, bukan begitu. Nah, pemahaman inilah yang saya bilang, bener juga ya. Jadi apapun kondisinya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan ini. Berarti aku waktunya belajar lagi, aku waktunya naik kelas, aku waktunya untuk mendapatkan hal yang lebih. Contoh nyata, jualan kondisi saat ini, teman-teman. Realitas di lapangan saya ngeliatin teman-teman saya, bahkan saya sendiri pun terasa, wih, kenapa ya? Jualan sulit sekali. Sudah dibombardir iklan, sudah dibombardir dengan konten-konten terbaik, sudah diberikan dengan value-value kualitas terbaik, tapi masih remuk redam, masih gila. Kadang saya coba berpikir lost dulu aja, udah santuy aja. Yang penting bergerak, Tuhan juga yang menentukan. Nah, pada saat seperti itu saya merasa, wah, damai, indah gitu. Tetapi bukan berarti saya nggak bergerak gitu, teman-teman. Nah, penderitaan mereka itu, kesulitan itu dihadapi dengan riang gembira kalau bahasa saya. Terus saya mencoba doing something. Tetapi yang namanya hantaman psikologis, nah itu kan kadang melehoi lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya sejatinya yang pengen disampaikan adalah penderitaan itu bermanfaat loh. Jadi daripada mengeluh, ya menderita, udah jalani dengan riang gembira. Menurut saya sih gitu ya. Nah, di sini kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat ketidakpuasan dan kegelisahan tertentu, karena hanya makhluk yang kurang puas dan terlalu aman lah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup tuh. Bayangkan, saat kita tidak puas, saat kita merasa kurang, sebenarnya itu rezeki yang diberikan Tuhan, teman-teman. Karena apa? Kita mau bergerak, mau berusaha, mau berinovasi. Kalau kita nyaman terus kehidupan serba kecukupan, coba deh teman-teman, apakah orang yang selalu nyaman dengan banyak harta, banyak duit, apapun ready itu bahagia? Ternyata tidak, teman-teman. Bahkan kekayaan itu, kehartaan selalu dijaga, pas pampres misalkan, punya bodyguard di mana-mana, apakah mereka merasa merdeka? Sebenarnya enggak juga. Mungkin coba deh bayangkan, teman-teman, Anda jadi seorang terkenal, kemanapun difoto, diajak selfie. Kalau aku kadang-kadang kalau terjadi seperti bisa ngamuk gitu.
Bayangkan, saya pernah dengerin juga kayak si Nope gitu, yang sering saya pantau gitu. Dia jadi terkenal, jadi seorang komika, terus pulang kampung, banyak orang datang tiba-tiba minta foto, dan dia misuh-misuh. Aku ke mulai mau tidur, mau istirahat, ngapain orang datang-datang ke sini? Ya tapi nggak salah juga, tapi itu nyata teman. Yang jadi pembelajarannya gile, ternyata terkenal juga nggak enak ya teman. Jadi penderitaan loh. Dikenal orang, kemanapun kalian harus smile. Masa dia lu mau ajak foto langsung, wah, nah gitu. Mau kebukin nih, mau foto-foto, nah bisa gitu kan. Kalau begitu hancur. Nah ternyata kekayaan pun juga ada penderitaan. Keterkenalan, kesuksesan itu juga ada penderitaannya. Nah, pada saat tidak bisa menghadapi, gendeng kawan. Penyakitan ya. Nah, jadi orang terkenal pun juga menderita loh. Orang kenal menderita, orang nggak terkenal juga menderita, orang banyak duit menderita, orang kurang duit menderita. Nah, selagi kita hidup, sebenarnya ya hidup kita itu penuh dengan tumpukan masalah-masalah kehidupan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan menciptakan seperti itu? Nah, jawabannya udah terjawab ya. Supaya kita mau bergerak, supaya kita mau bertumbuh, supaya kita mau berpikir, supaya kita mau maju, dan satu lagi yang penting, supaya kita hidup. Gendeng. Nah kalau udah begini, dikasih masalah, kenapa kita harus stres? Pilihlah satu masalah yang memang kita bermanfaat untuk kita lakukan yang terbaik. Kalau semua masalah, misalkan ada yang ngomongin kita, ada yang nyela kita, ada yang kita kurang duit, ada yang kita bangunnya kesiangan, ada yang kita kurang makan, milih yang kita atensi utama adalah omongan orang. Ya kita nggak makan teman-teman. Kita milih yang celaan orang. Sedangkan kita kelaparan, ya kita nggak, ya bisa mati ya nggak. Nah makanya dipilihlah masalah-masalah yang, nih aku lebih baik atensiku arahkan ke ini mencari makan, gimana caranya gitu. Orang misalnya kata orang ini, cibiran orang ini abaikan aja, ini nggak urgent gitu. Karena kalau katanya ini ya, seakan pada saat kita terjadi turun hujan, nggak mungkin semua rintik hujan kita atensi. Nah, ini misalkan lagi hujan-hujan, ada kopi, ada musik, pasti akan memilih malah kita syahdu dengan itu, tapi kita nggak fokus ke airnya. Oh titik mana nih, genteng mana nih yang kejatuhan, nggak gitu kan. Tetapi kita dengan minum kopi, dengan musik, tapi malah syahdu gitu kan. Nah itu teman. Jadi yang coba saya renungkan adalah penderitaan, kesulitan itu ya justru jadi ladang bahan baku kita untuk bergerak. Yang pasti saat menderita ya pasti namanya manusia sulit, susah gitu. Nah makanya saya coba kombinasikan nih. Saya bersyukur, terima kasih supaya adem. Dan saya pentokkan lagi bahwasanya yang maha bisa merubah itu Tuhan. Nah tugas saya adalah berusaha. Hasilnya seperti apa? Lillah kalau bahasa saya, pasrah aja. Dan ini sebenarnya sudah saya jalankan walaupun in realitas kehidupannya ya setiap hari ya oleng sono, oleng sini, gendeng sono, gendeng sini, stres. Tapi cepat-cepat kembali supaya ininya dalam kondisi stabil. Nah, saya kadang membaca buku seperti ini menyetabilkan otak teman-teman, menyetabilkan pikiran yang tadinya terlalu karena berpikir yang negatif parah seperti itu, misalkan yang kita pilih, yang salah memilih, beratnya yang perlu kita masa bodoh yang kita ambil bisa menyebabkan ini loh, pening pala. Kalau udah pening, stres, asam lambung, terus piye? Terkapar, penyakitan, dan tewas teman-teman. Nah, apakah kita harus memilihkan? Makanya kita harus masa bodoh ke hal-hal yang kita mestinya masa bodohin gitu loh. Pilihlah masalah yang memang itu penting untuk kita, urgent, bermanfaat. Masalah kok bermanfaat? Ya coba pikirkan sendiri. Masalah kita dikasih kelaparan, kita dikasih tanggung jawab harus menyekolahkan anak, keluarga kita, itu kan masalah yang penting. Nah, sedangkan masalah yang nggak penting apa? Cibiran orang, hinaan orang, itu kan nggak penting. Kita nggak harus atensi, tapi jadikan dia motivasi, jadikan penyemangat. Nah, itu menurut saya sih benar juga yang dikatakan di sini bahwasanya problem masalah itu karena ada ketidakpuasan dan kegelisahan itu karena hanya makhluk yang kurang puas nih, makhluk yang kurang puas dan terlalu amanlah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup. Bayangkan, yang bisa bertahan hidup adalah dari penderitaan itu
kita merasa nggak puas, merasa nggak suka, merasa dihinakan, merasa kurang, merasa ini, makanya kita bergerak. Gokil ya? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.